putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita jumpa lagi di kesempatan kali ini masih bersama channelnya MTC, dimana kita akan membahas lagi dan ngerumpi lagi bareng nongkrong, mengulas dan mengupas, syukur-syukur bisa sampai tuntas permasalahan handphone yang ada di meja servis kita ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Nah, ini orangnya minta banget, minta diprioritaskan katanya. Jadi ini kalau dari komunikasi itu seperti ini ya, yang tata rias itu, yang biasa di hajatan kalau merias tata rias ya namanya ya. Wow, ternyata pocong sobat. Weleh weleh weleh. Ternyata kita kedatangan tamu yang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ini pocong. Ini ada kerjaan kita, ada garapan Poco X3 Pro, Poco X3 Pro. Ini kasusnya mati total dan dalam kondisi seperti ini ya. Untuk bagian backdoornya ini sepertinya sudah diangkat. Bahkan ini untuk fleksibel fingerprintnya ini udah putus ini ya. Jadi memang pas datang juga seperti ini ya kondisinya. Ini orangnya bolak-balik mondar-mandir, minta diprioritaskan. Kalau bisa langsung jadi, paling tidak ingin tahu penyakitnya apa, kendalanya apa, permasalahannya apa, problemnya apa, keluhannya apa. Banyak amat. Oke, kita akan bahas ya. Ini jadi kondisinya ini mati total ini ya. MTC ini kerjanya kalau nggak Note 9 pocong, kalau nggak Note 9 pocong. Ini kita nyalakan, emang nggak ada respon sama sekali ya, nggak ada getar sama sekali. Kita akan coba hubungkan ke USB cas ya. Kita hubungkan ke USB cas, ini terhubung ya. Namun konsumsi arusnya sangat-sangat jelek. 0,1 ampere. Ini konsumsi arus yang sangat jelek ya. Kalau dari lihat konsumsi arus seperti ini itu dua kemungkinan besar yang terjadi. Kendalanya pertama pada baterai yang sudah mati atau tidak terhubung. Umumnya sih mati ya. Kalau tidak terhubung kayaknya nggak mungkin. Dan yang kedua yang paling besar kemungkinannya adalah IC power ya, karena 0,1 ampere. Kita akan bahas ini bersama ya. Jadi mau nggak mau ini kita harus bongkar ini ya kondisi. Kalau kondisi handphone dengan konsumsi arus yang rendah seperti itu sudah bisa kita simpulkan permasalahan pada bagian hardware. Jadi kita akan fokus di hardware, jadi nggak usah mikirin software ya. Apalagi nih kondisinya memang mati total ya. Ini dimana-mana sudah ditempelin solasi, double tip ya, bukan solasi. Baterainya terhubung dengan baik ini. Sekarang kita akan hubungkan ke ini ya. Kita akan coba cek dengan power supply. Kira-kira gantung di berapa ampere ini, atau memang gantung diri ya. Kita coba cek aja ini ya. Kita atur untuk power supply-nya itu di voltase minimal 3,7 ya, atau maksimal itu 4,2. Yang mana? Oh ini. Oh ya, saya lupa menceritakan kronologinya. Jadi kronologi yang diceritakan oleh pemilik X3 Pro ini itu jadi lagi dimainin tiba-tiba mati ya. Untuk handphonenya seperti itu ya.
Dan memang sering terjadi ya untuk HP ini, ya bukan HP ini aja sih, cuman ya kesimpulannya ini lagi dimainin tiba-tiba mati. Kita akan coba cek. Oh ternyata short ini sobat ya, handphonenya short ini. Kita coba ukur nih, ini short full ya. Kita coba cek aja ini ya, ada pergerakan. Kita balik juga ada pergerakan. Ini rupanya handphonenya short full ya, atau full short. Jadi full short itu kita bolak-balik dengan power supply itu ya tetap bunyi ya. Nih kita coba perhatikan ya, lihat. Nah seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi nih balik. Nah sekarang begini, kita tetap hubungkan ini ya, tetap hubungkan ke power supply, kemudian kita turunkan untuk power supply-nya, apa bisa hilang apa enggak shotnya. Oh ternyata ini bang nggak bisa ya, ini full shot bener-bener ini. Ini bener-bener full shot ya. Kita coba cabut ini bagian fleksibel yang ke arah konektor, apa masih short. Masih short ya tetap ya. Kita coba cabut untuk bagian konektor LCD, masih short dan masih short juga ya. Jadi yang jelas bukan pada bagian ini ya. Kalau begitu kita akan coba angkat ini ya. Kalau dari konsumsi arus seperti tadi mungkin short di bagian IC power ini ya, bisa jadi ini. Tapi untuk mesinnya sepertinya masih belum ada upaya ya, belum pernah dioprek. Kita akan coba cek apakah ada bekas korosi atau gimana, kita teliti dulu ya. Ini dalam posisi terangkat seperti ini, apakah masih short? Masih ya, masih short ini. Kita turunkan coba ya voltasenya sampai berhenti bunyinya ya. Nah sampai segini berarti di 0,1 ya, berhenti dia bunyinya. Kemudian kita pegang-pegang sedikit, apakah ada yang panas? Nggak ada ini ya, nggak ada yang panas. Kalau full shot kayak gini ya mau nggak mau ya kita harus cek satu persatu tiap komponen. Biasanya kalau yang full shot seperti ini ada salah satu komponen yang panas biasanya, tapi ini kok nggak panas ya. Oh ya ini sedikit ada bocoran juga. Awalnya itu ganti konektor, sebelumnya itu kemudian dipakai, tahu-tahu mati katanya. Sebenarnya kalau feeling saya sendiri sini lebih ke arah ini ya, dua komponen antara IC charger dan IC power ini ya. Kita akan cek lagi nih ya, apa masih ada yang terasa panas.
Ini ada dua kapasitor di sini, sepertinya mencurigakan ini ya. Kita akan coba buang ini ya untuk kapasitor ini. Nah, setelah kita buang tadi kok kapasitor tadi, ini yang satunya nggak short ya. Nah, tadi kan sebelum kapasitor yang ini kita buang, ini kapasitor yang satunya juga short ya. Nah, sekarang tidak ya. Nah, kita coba ukur untuk konektor baterainya apakah masih short. Nah, tidak short lagi nih ya. Kita coba balik. Ya, tidak short ya. Sekarang kita akan hubungkan ke power supply. Apakah masih short? Kita stabilkan untuk power supply-nya di voltase 3,7 minimal. Nah, tidak short lagi ya. Tidak bunyi lagi. Ya. Yang sebelumnya itu kan selalu bunyi ya, titit. Berarti tersangkanya itu ya tadi ya. Nah, ini tersangkanya ini ya. Kapasitor ini ya. Jadi ini penyakitnya kemungkinan. Tapi kita jangan pede dulu ya, kita cek dulu dan kita tes dulu. Tapi yang jelas perubahannya sudah drastis dan sangat signifikan. Setelah kita buang kapasitor ini, ternyata shortnya itu hilang ya. Tapi kok tidak panas ini ya, padahal full short ini. Kecil itu ya yang jadi tersangkanya. Kita coba tes lagi ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, istimewa. Ternyata pocongnya menampilkan diri sobat. Jadi inilah ya yang jadi permasalahannya, ini biang keroknya inilah sobat ya, kapasitor yang sekecil ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Oke sobat ya, maknyos ya, sangat istimewa, hebring banget. Tapi memang terkadang apa namanya, kita di saat mendapati kasus seperti ini memang perlu sabar ya. Tapi yang jelas itu ya, kalau misalkan full short seperti ini, kita cek satu persatu ya setiap komponen itu. Nah, biasanya kalau terjadi shortnya itu pada IC power, IC charger, yang full short seperti tadi itu biasanya terjadi panas ya. Ya sebenarnya kapasitor juga kebanyakan panas sih, tapi ini nggak ada kerasa panasnya ini ya. Sekalipun itu full short, tapi alhamdulillah ini untuk kasusnya HP Poco X3 Pro ini yang mati total dan penyebabnya ada full short itu dibiang keroki oleh kapasitor yang jalur apa ini, jalur pibet ya. Dia cuman ini ternyata ya kendalanya. Oke, kita akan konfirmasi ke pemiliknya bahwasanya handphonenya sudah selesai. Oke sobat semua ya, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.